Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sajidah Ulfa, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan UX atau User Experience, saya akan membahas mengenai evaluasi pada UX. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai bagaimana itu evaluasi UX dan lain-lain. Apa itu evaluasi UX dan bagaimana urgensinya melakukan evaluasi UX. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu metode dalam evaluasi UX, yaitu heuristic evaluation atau evaluasi heuristik. Nah, teman-teman mungkin ingin tahu lebih lanjut apa itu evaluasi heuristik itu dan bagaimana itu tahapannya, kekurangannya dan kelebihannya, akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Pertama, pengertian dari evaluasi heuristik. Apa sih sebenarnya evaluasi heuristik itu? Evaluasi heuristik mengacu pada sejumlah metode di mana seseorang dilatih dalam HCI atau desain interaksi, memeriksa desain yang diusulkan untuk melihat bagaimana hal itu sesuai dengan daftar prinsip, pedoman, atau heuristik untuk desain yang baik. Seperti itu. Secara sederhananya itu, evaluasi heuristik itu metode penilaian kegunaan. Ya kan, UX ini kan user experience, bagaimana desain kita yang telah kita buat itu dapat memberikan kesan atau pengalaman pengguna yang baik. Nah, ini heuristic evaluation ini yaitu metode penilaian kegunaan suatu produk digital yang bertujuan untuk memperbagus user experience. Proses evaluasi ini dilakukan oleh ahli atau evaluator dari UX dengan upaya mendeteksi masalah yang ada pada fungsionalitas produk. Ini ada sedikit sejarahnya. Disebut heuristik yang dicetuskan oleh Jacob Nielsen dan Rolf Molich di tahun 1994. Mesti teknologi terus berkembang. Itu kan sudah dicetuskan sejak tahun 94. Tapi kan teknologi terus berkembang pesat sampai sekarang ini. Tapi prinsip heuristik ini masih digunakan sampai saat ini. Sudah tercermin dari beberapa produk yang sekarang sukses besar seperti Apple, Google, dan Adobe masih menggunakan heuristic evaluation. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip dari Nielsen tadi itu, beberapa hal yang dinilai dalam heuristic evaluation ini apa saja, yaitu pertama, estetika bagaimana desain kita itu, estetikanya, lalu kontrolnya, dan yang terakhir adalah efisiensi penggunaan produk. Seperti itu. Jadi masing-masing pada tahap evaluasi heuristik ini, masing-masing evaluator harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembangunan produk digital dan berasal dari latar belakang UI, UX design atau ilmu komputer, bisnis, dan HCI dan lain sebagainya ya, untuk menjadi seorang evaluator heuristik ini. Lanjut. Ada beberapa poin-poin penting untuk dievaluasi dalam heuristic evaluation. Apa saja itu? Yang pertama, visibility. Konsistensi itu penting sekali ya. Yang ketiga ada familiarity, avoidance, navigation-nya, control, feedback itu juga penting, recovery, constraints, flexibility, style, dan conviviality. Langsung saja ini. Jadi untuk evaluasi heuristik, pemahaman mendasarnya seperti itu ya. Ketika ada prototipe yang sudah bisa kayak diklik-klik seperti itu, penggunaan produk sudah bisa disimulasikan secara menyeluruh kan. Jadi jika evaluasi dilakukan terlalu lambat dalam proses desain interface itu, mungkin banyak masalah yang menumpuk. Jadi kita harus segera ya. Langsung saja ada beberapa proses heuristic evaluation. Pasti teman-teman gak sabar. Yang pertama ada didefinisikan batasan masalah. Step pertama yaitu mendefinisikan batasan masalah, yaitu melakukan evaluasi sesuai kebutuhan atau masalah yang ada. Tuh. Kita harus melakukan evaluasi itu sesuai kebutuhan dan masalah yang ada. Kalau nggak ada itu ya, apakah produk ini membutuhkan analisa menyeluruh? Jika waktu yang tersedia cukup singkat, fokus dari evaluasi tertentu harus dibataskan pada beberapa
masalah kegunaan, contohnya registrasi, check out, dan lain-lain. Jadi kita harus mengetahui batasannya. Waktu untuk evaluasi ini dikasih berapa dengan membutuhkan analisa menyeluruh atau tidak. Kalau misal membutuhkan analisa menyeluruh, mungkin kita harus mengevaluasi bagian-bagian pentingnya saja dan lain-lain. Step yang kedua itu kenali kepentingan user. Jadi tujuan utama dari proses ini kan membuat produk yang ramah digunakan oleh user kan. Pastinya kita harus mengenali betul kepentingan user. Untuk itu tujuan user harus dikenali. Apa saja yang akan seorang user harapkan dari produk ini. Nah, karena user experience dari namanya sudah user. Kalau kita menghiraukan kepentingan user, maka evaluasi ini tidak akan sukses. Yang ketiga, tentukan heuristik yang digunakan. Oh ya, tadi untuk yang kenali kepentingan user itu ada cara sih untuk mengenali kebutuhan user dengan melakukan interview atau riset terhadap user. Kita kayak mengelis apa saja kebutuhan dari user tersebut, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi motivasi seorang user, contohnya demografis dan usia, kayak minat umur produktif atau minat umur remaja, dewasa, dan orang tua itu pasti berbeda-beda dalam melihat sebuah sistem seperti itu. Tanpa user research yang baik, kita hanya akan bisa berasumsi bahwa produk sudah memenuhi kebutuhan user yang sesungguhnya. Padahal hal tersebut tidak akan tercapai kalau kita tidak menganalisa dan mengevaluasi dengan baik. Yang ketiga kan tentukan heuristik yang digunakan. Jadi kita jabarkan prinsip-prinsip desain yang akan menjadi tolak ukur bagi para evaluator. Jadi ke-10 prinsip heuristik yang ditentukan oleh Nielsen dapat ditemukan. Ini akan menjadi penting karena para evaluator akan melakukan penilaian secara mandiri satu sama lain. Kita harus, kalau evaluator heuristik kan pastinya akan mengevaluasi beberapa poin-poin. Tadi ada kan 10 poin prinsip-prinsip desain dari heuristik ini. Itu akan dievaluasi secara mandiri satu persatu. Kita harus menentukan ya. Yang keempat, susun tahapan evaluasi. Bersama para evaluator, kita harus mendiskusikan bagaimana sih sejauh apa produk akan ditinjau. Masalah-masalah yang dilaporkan nantinya akan diukur dengan skala severity atau keparahan. Tingkat keseriusan masalah akan dinilai angka 0 sampai 4, tidak bermasalah sampai dengan parah, sangat parah. Nanti nilai-nilai tersebut, nilai severity, akan digunakan tim desain untuk menyusun backlog atau daftar tugas yang harus diselesaikan. Yang terakhir yaitu meringkas dan analisis hasil. Jadi di akhir proses ini itu kita masing-masing evaluator itu menyerahkan observasi yang sudah dilakukan secara individu, lalu mengumpulkan tim desain agar hasil dapat dianalisa secara bersamaan. Jadi ketika sudah selesai tahapan heuristik evaluation ini, nanti kan para evaluator itu kan menyerahkan hasil evaluasinya, observasi yang telah dilakukan. Maka kita kumpulkan untuk mengevaluasi lagi apa yang sudah kita analisa secara bersama, kita buka secara bersama, dan kita perbaiki bersama-sama untuk hasil dari evaluasi heuristik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari evaluasi heuristik. Ada beberapa kelebihan dari heuristic evaluation ini. Yang pertama, heuristik dapat membantu evaluator memusatkan perhatian mereka pada masalah tertentu. Yang kedua, evaluasi heuristik tidak membawa masalah atau masalah etis dan praktis yang terkait dengan metode pemeriksaan yang melibatkan pengguna nyata. Yang terakhir adalah mengevaluasi desain menggunakan seperangkat heuristik dapat membantu mengidentifikasi masalah, kegunaan dengan elemen individu, dan bagaimana mereka mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Di samping beberapa kelebihan ini dari evaluasi heuristik, ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, memilih heuristik yang tepat itu sangat penting. Jika set heuristik yang salah digunakan, masalah kegunaan tertentu mungkin diabaikan. Yang kedua, evaluasi heuristik mungkin relatif memakan waktu bila dibanding dengan metode inspeksi cepat dan kotor lainnya, seperti penulisan sederhana dengan sampel kecil. Pelatihan evaluator rata-rata memakan waktu sekitar 1 minggu, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk melakukan sesi evaluasi dan tanya jawab. Itu mungkin kekurangan, tapi untuk poin kedua ini memang kalau kita ingin mencapai hasil yang sempurna, kita harus memakan waktu yang sempurna, mengorbankan waktu dan tenaga yang banyak juga. Tapi evaluasi heuristik kan tadi beberapa kelebihannya sangat banyak kan. Sudah. Ini ada beberapa lagi untuk kekurangan evaluasi heuristik. Mungkin tidak saya bacakan semua. Seperti di
didasarkan pada gagasan yang berbentuk sebelumnya membuat kegunaan baik, namun kita harus melihat poin negatifnya. Heuristik sering didasarkan pada pengalaman pengguna nyata dengan ratusan desain. Masalah yang diidentifikasi oleh evaluator seringkali berupa alarm palsu, misalnya pengujian kegunaan evaluasi dan lain-lain. Itu saja dari saya. Mungkin kalau kurang lengkapnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.